Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Raliza. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 2. Berikut ini soalnya. Buatlah sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan output berikut ini, yaitu masukkan jumlah baris dan akan menghasilkan segitiga, di mana segitiga ini membentuk simbol bintang dan dolar. Nah, di sini telah saya buat flowchartnya. Pertama kita start dulu dengan bentuk oval, start. Kemudian kita masukkan inputan variabelnya. Di sini saya menggunakan R. Lalu kita buat ke dalam for. For di sini P sama dengan 1 hingga R. Jika dia benar, dia akan masuk ke dalam for yang kedua, yaitu U sama dengan R hingga P. Jika dia benar, maka dia akan mencetak spasi. Lalu dia akan berkurang, U kurang-kurang, minus-minus, artinya U sama dengan U dikurang 1. Lalu dia akan mengulang lagi ke U sama dengan R hingga P. Jika dia salah, dia akan masuk ke dalam for yang ketiga, yaitu T sama dengan 1 hingga 2 dikali P minus 1. Jika dia benar, dia akan masuk ke dalam kondisional ini, yaitu T sama dengan 1 atau P sama dengan R atau T sama dengan 2 dikali P dikurang 1. Jika dia benar, dia akan menghasilkan bintang. Jika dia salah, dia akan ke kondisi yang kedua, yaitu T sama dengan P. Jika dia benar, dia akan menghasilkan dolar. Namun jika dia salah, dia akan mencetak spasi. Nah, kemudian dia akan bertambah perubahan nilai T-nya, yaitu T sama dengan T ditambah 1. Kemudian dia akan mengulangi lagi for tadi. Jika dia kali ini salah, maka dia akan masuk ke P++ ini, yaitu P sama dengan P tambah 1. Kemudian dia akan mengulang lagi dari awal, dari for awal tadi, yang P sama dengan 1 hingga R. Nah, jika di sini dia salah, dia akan langsung mengakhiri programnya, N di sini. Lalu pseudocode-nya telah saya buat di sini. Pertama kita begin dulu, lalu kita deklarasikan variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel PUTR dengan tipe data integer. Kemudian kita read atau kita baca R-nya. Lalu kita masuk ke dalam for, pernyataan for P, di mana P sama dengan 1 hingga R. Lalu kita mulai begin. For U, kita masuk ke dalam for yang kedua, yaitu for U sama dengan R hingga P. Lalu kita mulai lagi begin. Di sini kita cetak spasi. Lalu U, di mana U sama dengan U dikurang 1, yaitu perubahan nilai tadi. Kemudian kita akhiri N. Lalu kita masuk ke for ketiga, yaitu for T, di mana T adalah 1 hingga 2 dikali P min 1. Kita masuk ke dalam for-nya, ke dalam statementnya begin, menggunakan if else if. Di sini if T sama dengan 1 atau P sama dengan R atau T sama dengan 2 dikali P dikurang 1, maka akan mencetak bintang. Namun jika salah, dia akan ke else if T sama dengan P, maka dia akan mencetak dolar. Namun jika masih salah, dia akan mencetak spasi. Lalu dia nilai T tadi berubah menjadi T ditambah 1. Kemudian menutup for, pernyataan for. Lalu nilai P akan berubah P, di mana P ditambah 1, lalu akan menutup for yang kedua. Kemudian setelah itu akan mencetak N line atau enter ke bawah dan akan menutup programnya dengan N. Nah, di sini kita buat ke dalam kode blocks. Pertama kita masukkan file headernya, include iostream.
Lalu using namespace std, kemudian int main. Kita buka kurung kurawal, terus kita deklarasikan variabel. Tadi variabelnya adalah p u t r, lalu kita belum kita buat dulu judulnya. Misalnya judulnya membentuk segitiga bintang dolar ya, karena dari bintang dan dolar. Lalu line to enter, kemudian kita, karena di sini ada inputan, jadi kita buat dulu perintahnya, masukkan jumlah baris yang diinginkan ya di sini. Lalu kita sin r itu barisnya. Kemudian kita masuk ke for, di mana for tadi adalah p sama dengan 1 dan p kurang dari sama dengan r, p plus plus. Kita buka kurung kurawal, lalu for di sini. For-nya itu tadi u sama dengan t, lalu u sama dengan r, lalu u lebih besar dari p, di mana u ini mengecil atau berkurang. U ini untuk menampilkan spasi, dan p ini untuk menampilkan baris ke bawah. Ini cout-nya. Nah, di sini spasi kan benar. Spasi maksudnya itu untuk supaya segitiganya itu berbentuk sama kaki. Jika tidak ada spasi itu, dia segitiganya akan berbentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini kita buat for yang ketiga, yaitu for t sama dengan 1, di mana t lebih kecil dari 2 dikali p dikurang 1. Ini maksudnya untuk membuat t plus plus, untuk membuat bentuk segitiganya. Lalu kita buka kurung kurawal. Di sini kita buka pernyataan kondisinya if t sama dengan 1, atau p sama dengan r, atau t sama dengan 2 dikali p dikurang 1. Nah, maka dia akan mencetak bintang. Lalu jika ini salah, dia akan ke else if ini. Else if adalah t sama dengan p, maka dia akan mencetak dolar. Namun jika tidak, dia akan ke else dan dia akan mencetak cout spasi. Nah, setelah itu di sini kita buat cout-nya indl untuk enter ke bawahnya. Oke, sudah. Coba kita run. Nah, di sini membentuk segitiga bintang dolar seperti yang telah kita buat tadi. Oh, tadi jumlahnya kurang m ya. Masukkan jumlah di sini ya.
masukkan jumlah baris, atau kita perbaiki dulu jumlahnya tadi. Oh ya, di sini kurang M jumlah. Nah, kita run lagi di sini. Nah, membentuk segitiga bintang dolar, di mana kita akan diinstruksikan untuk memasukkan jumlah baris. Misalkan kita memasukkan 5, maka dia akan menampilkan, kita enter ya. Nah, seperti yang telah diinstruksikan di dalam soal. Dia akan membentuk segitiga di sini dan tengah-tengahnya ada dolar. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.